Siswa SMA yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kimia daring. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pH larutan baper atau pH larutan penyangga. Mudah-mudahan Bapak temui semuanya dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, bahwa larutan penyangga merupakan larutan yang bisa mempertahankan pH akibat dari pengenceran, penambahan sedikit asam, maupun penambahan sedikit basa. Bagaimana cara kerja larutan baper dalam mempertahankan pH sudah juga kita bahas pada kegiatan pembelajaran beberapa minggu yang lalu. Demikian juga beberapa contoh larutan penyangga atau larutan baper yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup juga kita sudah ilustrasikan dalam kegiatan pembelajaran minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan dengan membahas tentang pH larutan penyangga. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa larutan penyangga ada dua jenis. Yang pertama adalah larutan penyangga asam, yang merupakan campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya, atau campuran antara asam lemah dengan garamnya. Dan yang kedua adalah larutan penyangga basa, yang merupakan campuran antara basa lemah dengan basa konjugasinya, atau asam konjugasinya, atau campuran antara basa lemah dengan garamnya. Sudah tentu kalau penyangga asam nanti memiliki pH kurang dari 7, sedangkan larutan penyangga basa akan memiliki derajat pH lebih dari 7. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian dapat menghitung pH beberapa larutan penyangga, baik larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, marilah ikuti kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Baiklah, para siswa sekalian, marilah kita mulai dalam topik pembahasan menentukan pH larutan penyangga atau baper. Silakan siapkan alat-alat pembelajarannya, kepala tulis menulis, kemudian buku mungkin yang mendukung daripada pembelajaran ini. Seperti yang sudah Bapak kemukakan tadi di awal, bahwa larutan penyangga ada dua jenis, yaitu larutan penyangga asam atau baper asam, dan larutan penyangga basa. Kalau larutan penyangga asam atau baper asam terdiri atas campuran asam lemah dengan garamnya, atau bisa juga disebut dengan campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Sehingga larutan baper asam nanti pH-nya adalah kurang dari 7 atau lebih kecil dari 7. Misalkan larutan baper ini terdiri dari campuran antara asam asetat dengan garam natrium asetat, atau asam cuka dengan natrium dari asam cukanya. Jadi garam asam asetat dengan natrium asetat. Asam asetat ini merupakan asam lemah, maka reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Ionisasinya merupakan reaksi kesetimbangan. Akan hasilnya adalah ion asetat, dan ion hidrogen. Reaksinya adalah bolak-balik yang memiliki derajat disosiasi, sedangkan untuk garam natrium asetat reaksinya adalah berkesudahan. Hasilnya adalah ion asetat, anion asetat, dan ion natrium. Ini reaksinya kalau asam asetatnya adalah reaksi kesetimbangan,
tetapi garam asetatnya adalah reaksi berkesudahan. Karena kedua zat ini bercampur di dalam larutan, maka ion asetat yang berasal dari asam asetat jauh jumlahnya nanti lebih kecil dibanding dengan ion asetat yang berasal dari garamnya. Jadi ion asetat yang berasal dari garam jauh jumlahnya lebih banyak dibanding dengan ion asetat yang berasal dari asam asetat. Kenapa? Karena ion asetat yang berasal dari asam asetat ini merupakan reaksi kesetimbangan atau reaksinya bolak-balik atau reaksinya bersifat reversibel. Asam asetat ini memiliki konstanta kesetimbangan yang disebut dengan konstanta asam. Karena dia merupakan asam lemah, maka memiliki konstanta asam yang dapat dinyatakan persamaan Ka sama dengan ini, hasil kali ion yang ada di ruas kanan, hasil reaksi, ini, konsentrasi ion asetat kali konsentrasi ion hidrogen dibagi dengan konsentrasi asam asetatnya. Jadi ini adalah konstanta kesetimbangan asam asetat. Kalau kita mencari ion hidrogennya, dengan tujuan kita akan mencari pH larutan, maka kita akan mencari konsentrasi ion hidrogen, maka kita pindah ruas ini, pindah ruas, asam asetatnya pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri ya, di ruas kiri, dikalikan dengan Ka-nya, dibagi dengan ion asetatnya. Jadi ion hidrogen, konsentrasi ion hidrogen sama dengan Ka kali konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi ion asetat yang lebih banyak berasal dari garamnya. Lalu kita lanjutkan, konsentrasi ion hidrogen sama dengan Ka kali konsentrasi asam, ini adalah dari konsentrasi asam asetatnya, dibagi dengan konsentrasi ion asetat. Ion asetat ini lebih banyak berasal dari senyawa garamnya, karena reaksinya adalah reaksi berkesudahan. Jadi yang berasal dari ion asetat yang berasal dari asam asetat ini diabaikan. Sehingga ion asetatnya itu lebih banyak berasal dari garamnya. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen sama dengan Ka kali konsentrasi asam. Konsentrasi asamnya dibagi dengan konsentrasi garam. Atau dengan kata lain, rumusnya menjadi konsentrasi ion hidrogen adalah Ka kali mol asam dibagi dengan mol garam. Jangan sampai terbalik. Ini bisa juga untuk mengingat bahwa konsentrasi ion hidrogen sama dengan Ka, karena di asam lemah ada Ka-nya, kemudian mol asam di atas, mol garam di bawah. Bisa juga seperti pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut. Berarti asamnya selalu lebih tinggi daripada garamnya. Jadi asamnya yang di atas, garamnya yang ada di bawah. Sebagai contoh soal, silakan dicermati soalnya. Tentukan pH dari campuran 50 ml asam asetat dengan 0,1 molar. Jadi dengan konsentrasi 0,1 molar dengan 50 ml natrium asetat 0,1 molar. Jika diketahui Ka asam asetat itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah konsentrasi asamnya, ini adalah volume asamnya, ini konsentrasi garamnya, ini volume garamnya. Kita kerjakan, ini adalah mencampur, artinya dicampur. Jadi asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar, volume 50 mili. Garam natrium asetat juga sama, konsentrasi 0,1 molar, 50 mili. Jadi molar kali volume, kita akan mendapatkan molnya. Ini dikalikan 0,1 kali 50, hasilnya adalah 5 milimol. 5 milimol. Nah, mol inilah yang akan membentuk larutan penyangga.
Jadi molnya garam, ini molnya asam. Kita masukkan ke persamaannya. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan Ka kali mol asam dibagi dengan mol garam. Jadi mol asam dibagi dengan mol garam. Ini adalah mol asamnya, ini mol garamnya. Kita masukkan ke rumusnya. Ini adalah harga Ka-nya, 1 kali 10 pangkat min 5. Ini 5 dibagi 5, hasilnya 1. Hingga konsentrasi ion hidrogen sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kalau dijadikan pH, pH sama dengan min log kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5. Sederhana sekali, nanti kita hitung dulu molnya. Berapa mol asamnya, berapa mol garamnya, masukkan ke persamaannya. 5 dibagi 5, 1. 1 kali 10 pangkat min 5, 1 kali 10 pangkat 5, hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya min log kali 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 5. Sudah cukup jelas? Kita lanjutkan soal yang kedua. Juga baper asam. Sebanyak 50 ml larutan asam asetat 0,2 molar. Ka-nya juga sama, 10 pangkat min 5, direaksikan dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar. Jadi yang pertama itu adalah mencampur, soal yang kedua ini adalah bereaksi. Jadi reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, nanti hasilnya adalah garam dan H2O, dengan harapan bahwa asam lemahnya harus bersisa. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama kali kita harus buat persamaan reaksinya. Ini adalah asam asetatnya, basa kuatnya, garam natrium asetat, dan air. Jadi kita hitung dulu molnya. Mol ini didapat dari hasil kali volume asam dengan molar asamnya. Ini adalah volume basa kuatnya dengan molar basa kuatnya. Karena NaOH-nya lebih kecil, maka ini yang habis bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah 5 milimol, kemudian ini 5 milimol, kemudian dikurangi, ini dikurangi, 5 dikurangi 5 habis, sedangkan 10 kurangi 5 adalah 5. Hasilnya juga adalah 5 milimol. Jadi yang membentuk vapor itu adalah ini, asam lemah sisa, ini asam lemah sisanya dengan garam dari asam lemah yang bereaksi dengan basa kuat ini. Garam dengan asam lemahnya. Ini yang membentuk larutan penyangga. Ini adalah mol asam lemah sisanya. Ini adalah mol garamnya. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, sama seperti tadi. 5 ini yang masuk, asamnya, asam sisanya, ini adalah yang dimasukkan adalah garamnya. Jadi kita akan dapatkan pH-nya sama dengan tadi 5. Mol asamnya, itu dari soal kita dapat adalah 0,2 kali 50, ini 10 milimol. Sedangkan mol basa kuatnya 0,1 kali 10 mililiter 5 milimol. Ini 5 milimol. Ini yang habis bereaksi. Karena kalau dibagi dengan koefisiennya dia merupakan mol lebih kecil, yang lebih sedikit itu habis bereaksi. Jadi NaOH habis bereaksi, 5 milimol habis. Sedangkan asam asetat yang bereaksi 5 milimol, sehingga sisanya 10 kurang 5 adalah 5. Sedangkan garam yang terbentuk sama dengan NaOH yang habis bereaksi. Dari mana 10 ini? Dari sini asalnya.
Kalau kita hitung pH-nya sesuai dengan persamaannya, kita akan dapat pH-nya adalah sama dengan 5. Sudah jelas kira-kira? Jadi soal yang kedua ini merupakan reaksi antara asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam ditambah dengan air, garam dari asam lemahnya. Dengan harapan seperti tadi dikatakan kalau dia bereaksi, asam lemahnya harus bersisa. Kita lanjutkan dengan baper basa yang terbentuk dari basa lemah dengan garamnya. Jadi baper basa itu merupakan campuran antara basa lemah dengan garamnya, sehingga larutannya akan memiliki pH lebih besar dari 7. Analogi seperti tadi, kalau baper asam yang dihitung adalah konsentrasi ion hidrogennya, sedangkan untuk menghitung pH baper basa, yang dihitung adalah ion hidroksidanya. Jadi konsentrasi ion OH- Kb, ini analogi seperti tadi. Jadi asamnya diganti dengan basa, dibagi dengan konsentrasi garam. Atau konsentrasi ion OH- Kb sama dengan Nb dibagi Ng. Nb ini maksudnya mol basanya dibagi dengan mol garamnya. pOH-nya adalah min log konsentrasi ion OH-, sedangkan pH-nya adalah 14 dikurangi dengan pOH. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan pH dari baper basa. Baper yang terdiri dari campuran basa lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. Sebagai contoh, kita lanjutkan dengan contoh soal untuk baper basa. Soalnya seperti ini, tentukan pH dari campuran 50 ml amonia 0,2 molar dengan 50 ml amonium klorida 0,2 molar. Jika diketahui Kb dari amonia, konstanta basa dari amonia itu adalah 10⁻⁵. Amonia ini merupakan basa lemah, sedangkan amonium klorida merupakan garam dari basa lemahnya. Nah, tentu ini adalah mencampur, tidak terjadi reaksi. Yang terlebih dahulu kita hitung adalah mol dari basa lemahnya, demikian juga mol dari garamnya. Kita kalikan antara volume basa dengan konsentrasi basa, kita akan dapat mol basanya. Demikian juga volume garam kali molar garamnya, kita dapat mol garamnya. Inilah yang membentuk larutan penyangga. Kemudian kita hitung, masukkan ke persamaannya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi garam. Atau mol basa dibagi dengan mol garam. Dimasukkan nilainya. Ini adalah Kb dari amonianya. Ini adalah mol basanya yang kita hitung. Ini adalah mol garamnya. 10 dibagi 10, hasilnya 1. Sehingga kita dapat konsentrasi ion OH-nya 10⁻⁵. Sehingga pOH-nya sama dengan min log 10⁻⁵. pOH-nya sama dengan 5. Dilanjutkan dengan menghitung pH. pH sama dengan 14 dikurangi 5. Jadi pH-nya sama dengan 9. Ini kurang P, jadi pH-nya 14 kurang 5.
Sehingga pH sama dengan 9. Ini adalah soal yang mencampur antara basa lemah dengan garamnya. Bisa dipahami kira-kira? Di prinsipnya sama dengan baper asam, cuma bedanya untuk baper asam kita menghitung ion hidrogen, kalau baper basa kita menentukan ion hidroksidanya. Karena kita akan menghitung pH dulu, baru nanti menghitung pH-nya. Lanjut, soal yang kedua. Ini larutan penyangga yang dibuat dengan cara mereaksikan. Reaksikan amonia 0,2 molar 10 ml dengan 25 ml larutan HCl 0,1 molar. Jadi reaksi antara basa lemah dengan asam kuat. Nanti hasilnya adalah garam dan hidrogen dan H2O. Jadi kalau amonia direaksikan dengan HCl, nanti hasilnya adalah garam. Kalau larutan amonia, nanti hasilnya adalah garam dan H2O. Kita buat reaksinya dulu. Jadi ini adalah reaksinya. Jadi mol basanya 10 milimol, mol asam kuatnya 2,5 milimol. Ini yang lebih kecil, ini habis bereaksi. Sehingga yang habis bereaksi itu adalah 2,5 milimol. Hasil garamnya 2,5 milimol. Sedangkan basa sisanya adalah 7,5. Ini adalah yang membentuk larutan penyangga. Jadi yang membentuk larutan penyangga adalah garam dengan basa lemah sisanya. Kemudian kita masukkan ke persamaan seperti tadi. Jadi kita akan hitungnya adalah ion hidroksidanya 3 kali 10 pangkat min 5, 7,5 dibagi 25 ini 3. Jadi pH-nya adalah min log 3 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah 5 min log 3. Sedangkan pH-nya adalah 9 ditambah log 3 ini kurang P juga. 14 dikurangi 5 dikurangi log 3. Jadi pH-nya adalah 9 ditambah log 3. Demikianlah pembelajaran kita tentang pH larutan penyangga. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silahkan kalau belum dipahami, ulangi lagi untuk menonton video pembelajarannya, sehingga bisa dipahami, sehingga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.